Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan membahas materi terkait dengan riset audit public relation atau yang biasa kita kenal dengan riset audit humas. Bersama saya, Farika Rahmawati, teman-teman akan hari ini belajar terkait dengan pentingnya riset audit public relation. Boleh kita review sedikit bahwa peran public relation yang paling penting ialah melakukan manajemen organisasi gitu ya. Teman-teman mungkin masih ingat peran dan fungsi PR gitu ya. Tidak hanya selaku expert prescriber tapi juga ia menjadi teknis gitu ya. Lalu juga punya peran manajemen. Nah, berbeda dengan mata kuliah manajemen public relation yang berfokus pada bagaimana sih public relation itu membuat program-program yang menarik, yang up to date, yang out of the box gitu ya. Di mata kuliah Risk Audit Humas ini, kita berusaha untuk menjadi seorang detektif, menjadi seorang auditor dengan kita melakukan evaluasi terhadap program-program PR yang sudah berjalan gitu ya. Kalau teman-teman ingat di mata kuliah manajemen public relation kita berusaha membuat program semenarik mungkin gitu ya. Nah, di mata kuliah risk audit humas ini kita berusaha meriset gitu ya, apakah program-program PR yang sudah berjalan itu sudah sesuai dengan target gitu ya, sudah sesuai dengan kaidah-kaidah PR. Gimana caranya kita bisa menggunakan metode penelitian riset pada dunia public relation? Secara umum gitu ya, metode riset yang digunakan ini hampir sama gitu ya dengan metode penelitian yang mungkin teman-teman sudah pernah kenal. Ada metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Oke, daripada semakin penasaran kita ya, yuk kita bahas satu persatu secara lebih detail. Gitu ya. Di saya mengutip salah satu pernyataan dari Grunik. Beliau adalah salah satu tokoh PR ya, teman-teman. Nah, dia mengatakan seperti ini, most organization carry out the same public relation program year after year without stopping to determine whether they continue to communicate with the most important publics. Jadi, seringkali yang terjadi di perusahaan besar adalah mereka punya gitu ya sebuah program kehumasan yang diulang dari tahun ke tahun gitu ya. Tapi kemudian yang dipertimbangkan adalah apakah program ini akan terus berjalan setiap tahunnya. Tentu saja tidak gitu. Akan selalu ada proses evaluasi. Apakah program ini akan dilanjutkan atau tidak dan seberapa penting program ini untuk publik. Di sini teman-teman bisa gitu ya merenungkan gitu ya, mendiskusikan dengan kelompok Anda gitu ya. Ketika kita mau melakukan audit terhadap program PR gitu ya, apa saja sih yang perlu kita perhatikan gitu ya. Di antaranya adalah strategi komunikasi yang mereka gunakan. Apakah sudah formal atau informal sesuai dengan kepentingan perusahaannya? Apakah sesuai dengan kapasitas organisasinya? Apakah program tersebut sudah sesuai performance-nya dan seberapa esensial gitu ya komunikasi yang terjadi. Saya akan berikan contoh kira-kira seperti ini gitu ya. Misalnya ada program PR yang sudah mengeluarkan dana sekian miliar gitu ya, tetapi ternyata tidak sesuai dengan poin nomor satu atau tidak sesuai dengan positioning corporate-nya. Programnya misalnya target marketnya gitu ya, dia ingin membuat citra yang positif di masyarakat yang eksklusif, menengah ke atas. Tapi program ini justru menyasar targetnya adalah publiknya menengah ke bawah. Nah ini kan ada sesuatu yang bisa kita audit, ada sesuatu yang bisa kita rekomendasikan. Nah yang kedua, apakah program-program PR di perusahaan tersebut itu sudah sesuai dengan reputasi perusahaannya? Harapannya gitu ya, seorang public relation punya program yang bisa meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, itu yang penting. Selanjutnya, apakah program ini juga menguatkan komunikasi antar karyawan di perusahaan tersebut sampai mereka juga bisa mendapatkan publikasi maksimal gitu ya dari stakeholder lainnya, misalnya media gitu ya, dan bagaimana mereka mengatasi krisis ketika program itu misalnya tidak berjalan dengan baik. Nah, ini adalah poin-poin pentingnya. Oke,
urgensinya gitu ya. Yang harus kita pahami bahwa ketika teman-teman gitu ya setelah ini akan mencari mitra bersama kelompoknya, akan menjelajah gitu ya, melakukan observasi di perusahaan, kira-kira program apa saja yang mereka langsungkan gitu ya. Nah, di era digital ini gitu ya, bisa jadi mereka juga punya program-program yang nggak hanya offline, misalnya bikin event atau mereka bikin pameran, tapi bisa jadi program yang mereka lakukan justru adalah bikin misalnya campaign secara online gitu ya. Nah, ini juga bisa kita telisik gitu ya. Kira-kira audit program PR ini sebaik apa gitu ya, se-worth it apa untuk dilakukan? Apakah mereka cukup viral menggunakan campaign tersebut atau ya ternyata cuma jadi program yang berjalan aja gitu ya. Dari sini nanti teman-teman bisa menganalisis gitu ya. Apakah mereka sudah mengikuti tantangan digital yang berjalan saat ini? Ataukah ya sudah gitu ya, seada-adanya programnya. Nah, inilah peran kita sebagai auditor PR nantinya. Oke, saya ingin mengajak teman-teman memisahkan dulu gitu ya. Ada yang namanya auditor komunikasi gitu ya. Ini adalah salah satu profesi menarik gitu ya. Bahwa auditor komunikasi ini biasanya meneliti satu perusahaan untuk melihat pola-pola komunikasinya. Kita tidak akan sampai seluas itu di mata kuliah ini, tapi di mata kuliah riset audit humas kita hanya fokus untuk mengaudit program PR. Jadi nggak sampai ke seluruh bagian atau divisi, tapi hanya meneliti pada bagian divisi program PR. Sampai sini paham ya? Oke. Aplikasinya kita bisa meneliti lebih spesifik lagi di project, campaign, atau event dari program PR tersebut. Tahapannya yang perlu Anda lakukan sebagai auditor program PR, Anda perlu mengetahui secara strategik gitu ya, eh, praktisinya tuh seperti apa gitu ya. Karakter PR-nya seperti apa, kemudian Anda analisis gitu ya. Identify possible level of practice. Jadi mereka ini mau bikin program jenis apa sih gitu ya. Apakah program ini sudah ada atau sudah ada sebelumnya atau belum. Nah, misalnya jika sudah ada gitu, kita bisa bandingkan evaluasi program yang tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Mana yang lebih sukses? Dan kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesuksesan atau bahkan kegagalan dari program ini. Kita juga bisa mengidentifikasi area perkembangannya. Kira-kira program ini apa ya yang bisa ditingkatkan? Misalnya pengunjungnya sebelumnya hanya 1.000, padahal seharusnya 2.000. Nah ini faktor-faktor apa saja? Apakah kurang promosinya? Apakah kurang publikasinya? Apakah kurang menarik programnya? Gitu ya. Kita akan belajar untuk melalui 3 tahap ini. Pertama, mapping dulu. Mapping program ini siapa saja yang terlibat? Internal, eksternal, siapa saja publiknya. Baru kita memetakan gitu ya, stakeholdernya ini kita analisis. Apakah mereka sudah melakukan peran sesuai yang dibutuhkan perusahaan? Selanjutnya, kita menganalisis rekomendasinya. Ini bagian yang paling penting. Teman-teman akan menuliskan rekomendasi dari program itu, apa saja, gitu ya. Nah, proses audit ini berlangsung gitu ya, mulai dari inisiasi, dokumen gitu ya, melihat dokumen programnya, kemudian melakukan interview, survei, focus group discussion, sampai kemudian membangun kesimpulan. Namun, pada mata kuliah riset audit humas ini kita tidak perlu melakukan audit proses secara holistik gitu ya. Teman-teman cukup hanya memilih satu metode saja gitu ya untuk memudahkan pembelajaran gitu ya. Untuk memudahkan teman-teman fokus menggunakan satu metode dulu saja. Nah, kita akan mulai gitu ya dengan melihat media-media internal dan eksternal. Misalnya dalam program tersebut menggunakan email gitu ya, apakah sudah baik dan benar? Jika dia menggunakan webinar gitu ya, menarik nggak nih kira-kira MC-nya, kemudian dekorasi dari backdrop-nya, kemudian sosial medianya, apakah ada pembicaraan word of mouth gitu ya, dari mulut ke mulut tuh sudah ada belum terkait dengan program itu? Atau kita lihat dari faktor eksternalnya, ada media rilisnya udah bagus atau belum? Oke, teman-teman, pada slide ini gitu ya, teman-teman bisa perhatikan
Ada berbagai jenis metode yang biasanya digunakan dalam audit, gitu ya. Kita bisa menggunakan metode yang pertama, ada interview. Kita bisa wawancara, gitu ya, kepada pihak-pihak yang terkait dengan program tersebut. Misalnya kita akan wawancara PR-nya, staffnya, CEO-nya, atau bahkan audiens yang terlibat dalam program tersebut. Misalnya program PR tersebut adalah program pemberian beasiswa gitu ya kepada masyarakat. Perusahaan itu memberikan program beasiswa. Maka kita juga bisa menginterview eh, siswa-siswa atau mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut. Apakah mereka puas atau tidak atau seperti apa. Begitu pula dengan survei. Misalnya kita meneliti program beasiswa perusahaan X gitu ya, kita bisa menyebarkan kuesioner terhadap penerima-penerima tersebut. Bagaimana kelengkapan programnya, kemenarikan program, desain bannernya, kemudian informasi di sosial media atau websitenya, apakah sudah lengkap gitu ya. Nah, kita bisa bandingkan aja dari beberapa metode ini, mana kira-kira apakah metode kualitatif ataukah kuantitatif yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dalam melakukan audit. Atau bisa juga melakukan focus group discussion. Nah, ini ada pertimbangannya ya. Kalau interview mungkin jauh lebih mahal gitu ya, karena harus mendatangkan ke perusahaan tersebut. Begitu juga survei harus mungkin 100 orang lah minimal yang teman-teman teliti gitu ya. Atau bisa menggunakan metode yang lain, misalnya dokumen review gitu ya. Dia memang ekspensif di waktunya. Tapi kalau misalnya yang fokus group discussion, dia menggunakan 2 jam tapi banyak yang diwawancara gitu ya. Banyak informan yang bisa kita ketahui pendapatnya. Jadi teman-teman boleh apa ya berdiskusi terlebih dahulu. Kira-kira metode apa yang paling cocok dengan karakternya. Oke, baik. Kira-kira dari beberapa paparan tersebut, saya harap teman-teman jadi punya bayangan kenapa sih kita penting melakukan riset audit humas gitu ya. Tentu saja untuk memperbaiki gitu ya program-program yang perlu evaluasi. Harapannya adanya riset audit humas ini meningkatkan kinerja dan kompetensi PR juga. Jadi tidak hanya fokus SWOT gitu ya untuk membuat program terbaik, tetapi memonitoring bahkan mengevaluasi program untuk jadi lebih baik selanjutnya. Baik, mungkin itu saja materi pertama yang saya lampirkan atau yang saya bahas terkait dengan riset audit humas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.